Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Rumah dinas Camat Ketapang, Lampung Selatan ludes terbakar. Seorang perempuan di Tanggamus ditangkap karena membegal 2 motor. Operasi Zebra Krakatau 2023 dimulai. Polisi terapkan tilang manual. Ya, nanti Bapak. Tilang manual akan kembali diterapkan Polda Lampung pada operasi Patuh Zebra Krakatau 2023. Sasarannya adalah pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yang dilakukan secara umum maupun konvensional. Ya, nanti Bapak. Operasi Zebra kali ini lebih menitik beratkan pada teguran dan sosialisasi mengurai kemacetan sebelum pelanggar lalu lintas diberi sanksi tilang. Pada operasi Zebra Krakatau 2023, Polda Lampung mengerahkan 684 personil dari berbagai instansi. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan Kamsel Tibcar Lantas, supaya turunnya angka pelanggaran, kemudian kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan yang fatal. Intinya adalah kegiatan ini sebenarnya kepada operasi simpatik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk supaya aman dan tertib. Sementara itu, Polres Lampung Tengah mengerahkan 61 personil pada operasi Zebra Krakatau. Pada operasi kali ini lebih mengedepankan meningkatkan disiplin berlalu lintas menjelang pemilu 2024. Operasi Zebra kali ini lebih menitik beratkan pada tujuan menekan angka kecelakaan serta mengurai kemacetan arus lalu lintas. Menerjunkan 61 personil lalu lintas tergabung dalam operasi Zebra 2023. Sasaran tadi saya sampaikan dalam amanat ada 7 sasaran, diantaranya pengemudi yang menggunakan handphone, pengemudi yang terindikasi alkohol, berbonceng lebih dari 1, di bawah umur, dan beberapa yang lain lagi. Operasi Zebra digelar selama 2 pekan mulai tanggal 4 kemarin hingga 17 mendatang. Selain tilang manual, polisi juga memberlakukan tilang elektronik bagi pengendara di Kota Bandar Lampung. Polisi mengimbau pengendara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas supaya angka pelanggaran dan kecelakaan bisa ditekan. Robi Laste dan Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Dampak fenomena El Nino mengancam para petani di 4 kecamatan di pesisir barat, yakni Bengkunat, Ngaras, Ngambur, dan Krui Selatan. Ratusan hektar sawah kini dilanda kekeringan parah. Salah satunya di Desa Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan. Kekeringan sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Para petani khawatir akan gagal tanam karena usia padi mereka kini kurang dari 1 bulan. Para petani kesulitan menyedot air dari sungai karena lokasi sawah mereka justru di perbukitan yang lebih tinggi. Jika kondisi itu terus terjadi, akan banyak petani tidak bisa melunasi utang biaya tanam. Pak, gagal tanam ini, bukan gagal panen, gagal tanam karena kemarau. Nah, udah berapa bulan Pak lamanya Pak? 1 bulan. 1 bulan ini Udah ya? berjalan 1 bulan ya, bahkan lebih. Paling ngambil air di sungai jauh, alirannya juga hampir ini gantung, istilahnya air di bawah, sawah di atas. Iya. Jadi sulit ya Pak ya? Ya kalau dipaksakan ya bisa sih, cuma ya nggak maksimal. Terkait kekeringan itu, Dinas Pertanian Pesisir Barat belum bergerak banyak mengatasinya.
Berdasarkan data mereka, dari 8.000 hektar sawah padi, 730 hektar gagal tanam dan 120 hektar gagal panen. Potensi kekeringan di 730 hektar dan yang kemungkinan gagal panen ada 120 hektar. Yang paling parah ada sekitar 4 kecamatan, yaitu kita sudah ada panen di bulan September ini sekitar 2.700 hektaran. Kami perkirakan itu sekitar ada 13.000 ton gabah yang bisa kita panen, dan kalau kita konversikan ke beras mungkin sekitar 7.000 tonan, sementara kita membutuhkan per bulan 1.300 ton. Kalau kita konversikan sekitar 5.200 ton sampai bulan Desember. Jadi kita memang ada surplus, insya Allah tersediaannya cukup. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pesisir Barat mengklaim stok beras masih mencukupi hingga akhir tahun ini dan mengimbau warga dan petani tidak panik. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Kenaikan harga beras tak terkendali, pemerintah juga terkesan pasrah karena hal itu disebabkan oleh faktor alam, yakni dampak cuaca panas ekstrim atau fenomena El Nino. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Henry, pada Senin siang mengatakan, kenaikan harga beras di tingkat pedagang pasar mencapai Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga beras karena pasokan beras dari petani ke agen dan pedagang berkurang drastis. Banyak petani yang gagal panen. Meski harganya naik, Dinas Perdagangan Lampung Utara menjamin stok beras tercukupi hingga akhir tahun 2023. Pihaknya telah meminta bantuan pasokan beras dari daerah lumbung padi di Lampung seperti Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dinas Perdagangan Lampung Utara juga berjanji akan menggelar operasi pasar murah jika harga beras ke depannya terus naik. Harga beras memang saya akuin ada beberapa kenaikan antara 1.000 sampai 2.000 hingga saat ini gitu kan. Kemudian dia untuk stok, saya sampaikan beras ini untuk stok khususnya di Lampung Utara, stok aman dan cukup hingga beberapa bulan ke depan insya Allah aman dan cukup kan. Nah, kemudian dikala nanti terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita, ternyata stok tidak ada, terus harus semakin melambung, kita akan lakukan operasi murah khususnya pasar-pasar yang ada di Lampung Utara. Pantauan beras di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara, Senin pagi harga beras kualitas premium tembus Rp15.000 per kilogram. Harga beras medium Rp13.000 dan beras kualitas biasa di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Biasanya 130, sekarang 133 sampai 135 untuk yang premium. Kalau yang medium 115, sekarang 117, 118. Kalau yang murah itu nggak ada, saya kosong. Ya mungkin tadi kalau ada yang bilang nantinya ya mungkin paninya nggak seberapa bagus. Naiknya harga beras menyebabkan omset pedagang menurun. Banyak warga yang mengurangi pembelian beras untuk menekan pengeluaran. Para pedagang dan warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. 5 unit mobil ambulans khusus untuk mengangkut jenazah Senin pagi mulai dioperasikan oleh Pemkot Bandar Lampung. Ambulans itu diperuntukkan warga secara gratis dan siaga selama 24 jam setiap hari di kawasan Tugu Adipura. Selain mobil jenazah, Pemkot juga terlebih dahulu telah mengoperasikan 10 unit ambulans khusus untuk mengangkut pasien atau warga sakit ke rumah sakit. Layanan ambulans itu untuk membantu meringankan beban pengeluaran warga yang sedang dilanda musibah sakit atau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dan ini pelayanan mobil jenazah, mobil ambulans bagi warga Bandar Lampung, KTP-nya Bandar Lampung, silahkan memakainya dan tidak dipungut bayaran. Sampai kalau ada yang diminta biaya, segera laporkan kepada kita, dan kita akan ditindaklanjuti. Karena mereka ini semua untuk pelayanan ambulan dan mobil jenazah sudah berikan operasional untuk perjalanan mereka keluar kota atau sekitar di Bandar Lampung. Ada perbedaan antara speknya mobil ambulan untuk mengantar orang sakit dengan mobil jenazah. Kalau mobil ambulan untuk mengantar orang sakit kan
dia nggak punya, dia hanya pakai berangkar. Jadi kalau jenazahnya terpaksa harus dipakai seatbelt. Kalau yang mobil jenazah ini dia tidak ada oksigen, tapi dia ada keranda. Jadi lebih memang udah lebih cocok, memang pas untuk mengambil jenazah. Kalau mobil ambulan kita sendiri yang sejauh ini ada berapa? Yang sekarang ada di Tugu Adipura ada 10 ya. Selama ini sewa ambulans terkenal mahal dan membebani keluarga pasien. Pada 2017 lalu, seorang warga miskin asal Lampung Utara bernama Delva Sari terpaksa membawa pulang jenazah bayinya dengan naik angkutan umum mobil angkot karena tidak mampu menyewa ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Supaya penumpang angkot lain tidak panik, Delva Sari menutupi jenazahnya dengan kain dan mengatakan kepada penumpang lain bahwa bayinya sedang tidur. Kasusnya terungkap setelah salah satu penumpang curiga dan akhirnya memberi pertolongan dengan cara meminta bantuan ambulans gratis Pemkot Bandar Lampung mengantarkan jenazah itu ke rumah duka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian besar warga Desa Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat mengandalkan penghasilan dari memproduksi gula semut. Alasannya karena harga jual gula semut yang terbuat dari nira aren itu lebih mahal dibanding harga gula pasir atau gula aren. Harga gula semut mencapai Rp50.000 per kilogram. Salah satu pembuat gula semut di Desa Penengahan adalah Yusuf. Setiap pagi, Yusuf memanen nira di kebun aren miliknya. Menurut Yusuf, pembuatan gula semut lebih rumit dibanding pembuatan gula aren atau gula merah. Sebab nira yang dimasak terlebih dahulu dijadikan gula aren biasa. Gula aren jadi itu kemudian diolah lagi dengan cara dilembutkan dan dimasak lagi hingga muncul kristal gula semut. Harga untuk sekarang ini seperti yang memang sudah saya jual, 1 kilonya itu sekitar 50.000. Nah, untuk gula balok sendiri berapa, Pak? 20.000 bahkan sampai mencapai 22.000. Itu lebih bisa menunjang penghasilan warga lah istilahnya kalau kita buat jadi gula semut. Ya, kita paling dalam per 1 bulannya baru bisa menjual sekitar 20 kilo lah. Menurut penikmatnya, rasa gula semut lebih enak dibanding gula aren atau gula pasir. Gula semut tidak terlalu manis sehingga cocok untuk campuran untuk menyeduh kopi dan teh. Nah, untuk sensasi dari rasa gula semut ini sendiri, ini sih lebih enak daripada yang dikonsumsi untuk gula pasir itu sendiri kalau untuk dijadikan kopi gitu. Benar nggak? Iya. Terus juga karena ini variannya jahe, jadi di musim hujan tuh lebih hangat daripada. Jadi lebih sehat juga untuk gula semut ini sendiri, apalagi konsumsi untuk bapak-bapak gitu. Itu cocok sekali gitu. Dari 4 dusun di Desa Penengahan, setiap pekannya mampu memproduksi hingga 2 ton gula semut. Sayangnya, pasar gula semut masih terbatas. Langkah ke depan, ya ini yang jadi kendala sekarang bahwa kita belum ada istilahnya yang memasarkan daripada gula semut tersebut. Artinya mungkin kita dengan lewat media ataupun apa, artinya bagaimana supaya gula semut ini bisa dilihat masyarakat. Artinya masyarakat luar bisa melihat, mereka bahwa tahu bahwa ada betul-betul di Pekon Penengahan itu bahwa ada produksi gula semut. Mungkin dengan cara gula semut dijual secara daring dan dititipkan di warung oleh-oleh dekat tempat wisata serta kantor pemerintahan Pesisir Barat. Para perajin meminta pemerintah kabupaten membantu memasarkannya lebih luas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.